Kita sekarang ada di salah satu sikapan di daerah namanya adalah Kelai. Nama daerahnya adalah Kelai. Jadi daerah Kelai itu kurang lebih perjalanan sekitar 1,5 jam ke arah selatan daripada Kota Brau menuju perbatasan Kabupaten Kutai Timur. Daerah atau nama kotanya di sana adalah Wahau. Nah, kalau kita jalan tuh dari Brau ya, itu kita akan jalan dari dataran rendah, terus menuju ke dataran tinggi, daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah perbukitan, dataran tinggi, terus nanti menuju Wahau tuh turun lagi. Nah, jadi kalau kita berbicara elevasi topografi, sekarang kita ada di daerah gunung-gunung, batas antara yang membatasin dataran rendah di bagian utara. Kita punya ada Berau, kita punya ada ke arah barat tuh ada kota Tanjung Selor, Bulungan, segala macam kayak gitu ya. Kalau berbicara punggungan-punggungan atau pegunungan-pegunungan itu, jadi secara geologi umumnya pegunungan-pegunungan itu juga sebenarnya adalah batas. Batas antara apa? Batas antara cekungan di bagian utara yang orang sering bilang sebagai cekungan Great Tarakan Basin atau cekungan Tarakan. Dan ke arah selatan itu kita punya cekungan yang besar banget, orang sering bilang sebagai cekungan Kutai. Meskipun dia ada beberapa subbasin, kalau ke arah selatan daripada tinggian ini, itu namanya Tengkawang subbasin, ada Miau subbasin, ada Wahau subbasin. Nah, menarik, yang disebut sebagai batas itu kira-kira apa sih isinya secara geologi ya. Nah, di singkapan kali ini memberikan gambaran salah satu batuan atau salah satu litologi penyusun dari batas dari kedua cekungan tersebut ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini secara makroskopis kita masih ngelihat nih ada bentukan-bentukan perlapisan ya, masih cukup jelas dan bisa kita ikutin kemenerusannya secara lateral dengan cukup baik. Kita masih bisa ukur juga nih kedudukan kedudukan batuannya juga masih dengan cukup jelas gitu. Tapi waktu kita lihat lebih detail gitu ya, ke arah yang lebih spesifik gitu ya, ternyata umumnya batuan-batuan ini sudah menunjukkan ciri-ciri dari apa yang kita sebut sebagai proses metamorfisme. Ya, apa sih ciri-cirinya? Salah satunya adalah umumnya dia kalau secara diagenesis dia adalah tight. Terus samar-samar kita melihat mulai ada pensejajaran mineral gitu ya di dalam teksturnya, di dalam strukturnya ya, kita ngelihat seperti itu. Banyak nih kita bisa ngelihat ya, mulai dari kuarsit dia gepeng-gepeng ya, tuh mulai gepeng-gepeng. Teman-teman bisa lihat ini gepeng ya, ini kuarsit nih, ini juga kuarsit nih, gepeng-gepeng dan dia sejajar begitu ya, gepeng-gepeng sejajar. Artinya dia sudah mulai mengalami proses metamorfisme. Terus kalau kita pecah, ya, kita juga sudah nggak melihat struktur originnya, struktur sedimennya udah nggak kelihatan, ya. Meskipun perlapisannya masih kelihatan, tapi struktur sedimennya udah nggak kelihatan, ya. Sudah mengalami tadi proses metamorfisme. Nah, biasanya kalau kita melihat ciri-ciri seperti ini, ya, ini yang sering disebut sebagai karakter low grade metamorphism, ya. Jadi kita masih ngelihat mulai ada foliasi tetapi masih samar-samar gitu ya, dan masih ngelihat struktur bentukan perlapisannya masih ada. Kemungkinan ini adalah batuannya adalah seringkali kita sebut sebagai batu sabak atau slate gitu ya. Nah, cuman ada yang menarik nih. Ada yang menarik, biasanya kalau orang menyebut slate itu salah satu ciri utamanya itu adalah warna. Jadi umumnya yang sering disebut sebagai slate itu warnanya hitam. Slate itu aliasnya adalah sabak ya, atau papan tulis kalau zaman dulu orang sering bilang, makanya warnanya hitam. Nah, di sini yang kita lihat umumnya warnanya itu pinky ya, pinky kalau teman-teman lihat nih. Terus putih ya, putih kecoklatan, pinky agak kemerahan seperti itu ya. Nah, apa yang bikin penyebab seperti ini gitu ya. Nah, ini dia nih yang menarik. Ini kalau kita pecah dia, singkapan-singkapan ini semuanya menunjukkan warna yang sama. Jadi umumnya sudah perubahan warna. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa
warna itu selain disebabkan origin daripada mineralnya, juga seringkali indikasi dari proses setelah dia mengalami pengendapan ya. Kita ingat, kita belajar beberapa kali istilah yang disebut sebagai pedogenesis ya. Nah, untuk case di sini, untuk case di daerah sekitar sini, salah satu dugaan kita kenapa dia mengalami warna-warna yang umum yang sering kita jumpain di dalam proses pedogenesis atau proses perubahan menjadi soil, menurut dugaan kita itu adalah salah satu penyebab kenapa kita punya warna-warna seperti ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan proses pedogenesisnya? Apakah present day atau di masa lampau? Nah, ternyata ada hubungannya dengan tadi kita bilang, ini adalah batas antara cekungan di bagian selatan yang kita sebut sebagai cekungan Kutai dengan cekungan di bagian utaranya kita sebut sebagai cekungan Tarakan. Sebagaimana umumnya batas, artinya tempat ini sejak periode awal pembentukan cekungan, dia menjadi tempat yang tinggi. Tempat yang selalu menjadi subjek dari proses erosional, subjek dari proses-proses exposure, mengalami kontak ya, terus mengalami proses pelapukan dan material-materialnya menjadi sumber sedimen untuk diendapkan di cekungan di bagian utara maupun di cekungan bagian selatan. Jadi bisa jadi itulah yang mengontrol proses pedogenesis, sehingga kenapa kita bisa punya batuan yang warnanya nampak seperti ini, meskipun originnya adalah batuan-batuan yang merupakan batuan-batuan metamorfisme derajat rendah.